Ini adalah Lexar NM610 Pro 1TB SSD NVMe Gen 3 dari brand Lexar. Siapa itu Lexar? Teman-teman bisa lihat di video saya yang ini ya. Oke, langsung saja kita unboxing. Pada paket penjualannya kita akan mendapatkan sebuah buku petunjuk, SSD yang terbungkus kotak mika, dan sebuah baut. SSD ini bertipe single sided dengan label berbahan seperti kertas, beda dengan saudaranya NM620 yang memiliki label tebal seperti lakban. Beralih ke spesifikasi teknis. Lexar NM610 Pro 1TB ini merupakan SSD NVMe DRAM-less yang diklaim memiliki kecepatan sequential read hingga 3300 MB per second dan sequential write hingga 2600 MB per second. Untuk database SSD ini di website Tech Power Up dikatakan menggunakan controller dari Silicon Motion yaitu SM2263XT. Tetapi yang saya pegang ini adalah revisi terbaru yang menggunakan controller Maxio MAP1202. Controller ini juga digunakan di SSD yang sudah saya review di konten sebelumnya, yaitu Lexar NM620 512GB dan Silicon Power UD81TB. Jadi, untuk info detail controller ini bisa teman-teman lihat di video tersebut ya. Controller Maxio ini merupakan controller baru yang sudah mendukung NVMe revisi 1.4 dan host memory buffer. Kemudian mengenai NAND flash, setelah saya research, ternyata SSD ini menggunakan NAND flash tipe QLC 176 layer dari brand Micron, bukan TLC seperti informasi dari website Tech Power Up. Sedangkan kapasitas yang tersedia adalah dari 250GB hingga 2TB. Namun yang beredar di marketplace Indonesia sepertinya hanya yang 1TB dan 2TB saja. Untuk garansi, SSD ini di-cover garansi terbatas selama 3 tahun dan tidak ada info stiker atau hologram untuk distributornya. Mungkin kalau teman-teman punya informasi bisa komen di kolom komentar ya. Lalu untuk durability, SSD ini diklaim memiliki TBW yang cukup kecil, tipikal SSD QLC, yaitu di angka 240TB saja, MTBF 1,5 juta jam, dan suhu kerja antara 0 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Seperti biasa sebelum kita uji, kita periksa dulu kesehatan SSD ini secara software. Pada harddisk Sentinel terlihat aman dengan performance dan health 100%. Kemudian pada HW Info 64 terlihat informasi SSD ini menggunakan controller Shenzhen Longsys Electronic Device ID 1202 yang tak lain merupakan Maxio MAP1202. Lalu pada Crystal Disk Info terlihat SSD ini berjalan penuh di Gen 3 X4 dengan suhu idle di 41 derajat Celcius. Oke, kita langsung saja ke pengujian. SSD ini akan saya uji secara sintetik, uji transfer data berupa folder kompleks, serta investigasi kapasitas SLC cache. Dan seperti biasa, SSD akan saya uji juga pada kapasitas penuh untuk mengetahui performa SSD ketika space-nya hampir habis. SSD ini akan saya uji di PC saya dengan spek sebagai berikut. Pengujian yang pertama yaitu uji sintetik Crystal Disk Mark 8. Berikut adalah hasilnya. Skor dapat dikatakan sudah sesuai dengan klaim yang tertera di website resminya. Berikut skornya jika dibandingkan dengan NVMe 1TB yang pernah saya review sebelumnya. Jika kita perhatikan, untuk sequential read 1M Q8T1 sedikit lebih tinggi daripada Silicon Power UD80 1TB. Namun, sequential write-nya lebih rendah. Hasil ini memang sesuai speknya, yang mana UD80 memiliki spesifikasi kecepatan write yang lebih tinggi. Lalu random 4K Q32T1, skor read dan write-nya 11-12 dengan SSD NVMe Gen 4 dalam chart tersebut. Namun, belum mampu mengalahkan skor UD80 yang bertengger di puncak chart. Suhu maksimum pada pengujian ini cukup tinggi di angka 61 derajat Celcius. Lanjut ke AS-SSD. Pada AS-SSD, skor total yang didapat adalah 4187. Skor terendah di antara SSD NVMe 1TB yang pernah saya uji sebelumnya. Lalu suhu maksimum pada pengujian ini adalah di angka 52 derajat Celcius. Lanjut ke ATTO Disk Benchmark. Skor tertinggi adalah 3,21 GB per second read dan 2,44 GB per second write. Berikut adalah perbandingannya dengan SSD NVMe 1TB lainnya yang pernah saya uji. Di sini terlihat performa read hampir sama dengan UD80. Hanya saja untuk file size di bawah 1 MB, skornya lebih rendah. Sedangkan performa write masih berada di bawah SSD lainnya dalam chart tersebut. Kemudian suhu maksimum pengujian ada di 68 derajat Celcius. Cukup panas hingga muncul warning di aplikasi Crystal Disk Info.
Oke, setelah benchmark sintetis, selanjutnya adalah uji transfer data antar drive. Dalam pengujian ini akan melibatkan SSD sistem saya, yaitu WD-PC SN810 NVMe PCIe 40x4 512GB. Data yang ditransfer adalah sebuah folder berukuran 10,5 GB yang berisi 21.000 lebih file dan 4.000 lebih folder. Berikut adalah dari WDC PC SN810 ke Lexar NM610 Pro. Karena folder ini cukup kompleks, kecepatan transfer terlihat variatif. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 30 detik, lebih lambat 4 detik daripada Silicon Power UD81 TB. Lalu sebaliknya dari NM610 Pro ke SN810. Operasi ini memakan waktu 33 detik, sedikit lebih lambat dari UD80 yang berhasil melakukan operasi yang sama dalam waktu 30 detik. Oke, setelah uji transfer data antar drive, selanjutnya adalah investigasi besaran SLC cache. Pada AIDA 64 disk benchmark linear write test, di sekitar 28% proses berjalan, terlihat speed write terjun bebas dari 2000-an Mbps ke sekitar 50-an Mbps. Ini adalah titik di mana SLC cache sudah digunakan sepenuhnya, dan controller melakukan proses write langsung ke NAND flash. Jika kita hitung 28% dari size SSD, maka SLC cache SSD ini menurut hasil AIDA 64 adalah sekitar 260,8 GB. Besaran SLC cache ini saya validasi kembali dengan cara mengcopy sekumpulan file dengan size total 281 GB ke SSD ini. Dan berikut adalah hasilnya. Kecepatan awal ada di sekitar 1,7 hingga 1,8 GB per second. Lalu setelah proses berjalan 93%, kecepatan turun ke 50 hingga 70 MB per second saja. Kondisi ini tidak berubah sampai proses transfer file berakhir. Kalau kita hitung 93% dari total file yang ditransfer, maka didapatkan angka sekitar 261,3 GB. Jika kita padukan hasil ini dengan uji linear write test AIDA 64, maka didapatkan size SSD cache sekitar 261 GB. Oke, lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu uji SSD pada kondisi hampir penuh. Namun sebelum itu, dapat kita lihat ternyata health SSD ini sudah turun 1% seusai diisi data sekitar 2 TB. Ini cukup di luar ekspektasi ya, padahal baru 2 TB loh. Oke, lanjut, yang pertama adalah uji sintetis kristal Rismark 8. Berikut adalah hasilnya. Pada kondisi hampir penuh, terjadi sedikit penurunan skor benchmark terutama pada sequential write. Suhu maksimum ada di 64 derajat Celcius. Kemudian SSD. Terjadi penurunan skor namun tidak terlalu signifikan. Suhu maksimum ada di 55 derajat Celcius. Lanjut ke ATTO disk benchmark. Pada kondisi hampir penuh, hasil ATTO menunjukkan sedikit penurunan skor write. Lalu suhu maksimum pada pengujian ini cukup tinggi, di 67 derajat Celcius. Pada kondisi hampir penuh ini, saya juga melakukan uji transfer file. File yang saya gunakan adalah sebuah file video berukuran 4,06 GB. Berikut adalah dari WD-PC SN810 ke NM610 Pro. File ditransfer dalam waktu 2 detik. Kemudian sebaliknya dari NM610 Pro ke SN810. File juga ditransfer dalam waktu 2 detik. Uji sintetik dan transfer file pada kondisi SSD hampir penuh mendapatkan hasil yang cukup oke. SSD ini memiliki konsistensi yang cukup baik, tetapi belum sekonsisten Silicon Power UD81 TB. Oke teman-teman, setelah melakukan pengujian, baik dalam kondisi kosong maupun SSD dalam kondisi hampir penuh, berikut adalah pendapat saya mengenai Lexar NM610 Pro 1 TB ini. Yang pertama yaitu performa SSD ini cukup oke, baik dari uji sintetik maupun uji transfer data antar drive. Uji transfer folder kompleks juga oke. Yang kedua, paket penjualan SSD ini cukup lengkap, hingga disediakan juga baut dalam paket penjualannya. Ini sangat berguna bagi yang slot M.2 NVMe-nya belum dilengkapi baut, jadi tidak perlu lagi membeli baut secara terpisah. Sayang sekali, performa secara umum yang cukup oke dan paket penjualan yang cukup lengkap ini dibarengi dengan beberapa nilai minus, yaitu performa SSD saat transfer file besar kurang memuaskan, walaupun size SLC cache-nya tergolong besar di angka 261 GB. Ketika SLC cache-nya penuh, kecepatan transfer turun drastis ke angka 50-an MB per second, lebih lambat daripada hard disk. Ini adalah dampak penggunaan NAND flash bertipe QLC yang umumnya memiliki kecepatan write rendah, sehingga SSD ini kurang cocok bagi teman-teman yang sering copy paste file-file besar. Yang kedua adalah suhu kerja SSD ini cukup tinggi, termasuk dalam jajaran SSD panas yang pernah saya uji. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan heatsink tambahan jika menggunakan SSD ini. Yang ketiga, di luar ekspektasi, SSD ini cepat sekali mengalami degradasi health.
padahal baru ditulisi data sekitar 2 TB saja. Health SSD ini sudah turun 1%. Mungkin inilah alasan mengapa klaim TBW SSD ini cukup kecil di angka 240 TB saja. Yang keempat, garansi resmi cuma 3 tahun dan tidak ada info distributor, ditambah angka TBW yang relatif kecil untuk SSD NVMe 1 TB. Dengan harga saat video ini dibuat, yaitu 800 ribuan ke atas, dan banyaknya nilai minus SSD ini, rupanya Lexar NM610 Pro 1 TB ini tidak akan menjadi salah satu SSD rekomendasi dari saya. Kecuali teman-teman mendapatkan harga yang murah, dan sepertinya mustahil di awal 2024 ini, yang mana harga SSD lagi naik ugal-ugalan. Oke teman-teman, demikian video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, komen, serta share di media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.